Nobody can be same long time. Nobody. No Tony Ferguson, no Khabib, nobody. And one day, someone gonna beat you or something gonna happen. You know, God don't give to nobody. It's like fear, power, like reaction, mental, everything in one level always. One day it's gonna be go down. You know, and his day come. Tony Ferguson's time is finished. You know, now he gonna come back. Someone gonna beat him again. I believe, because when you take damage like this, you never gonna be same. Never ever. Even if you Tony Ferguson. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. 1 minggu lebih telah berlalu sejak pertandingan Tony Ferguson versus Charles Oliveira dalam UFC 256 digelar. Dalam video ini, kita akan menengok ke belakang apa yang terjadi baik saat hingga setelah pertandingan tersebut. Satu hal yang menarik perhatian gue sejak awal memasuki pertandingan ini adalah absennya Eddie Bravo di bangku cornerman Tony Ferguson. Melawan seorang black belt Brazilian Jiu-Jitsu level tinggi seperti Charles Oliveira, tentunya analisa dan panduan seorang Eddie Bravo sangat dibutuhkan di sini. Namun, ia tidak hadir dalam pertandingan tersebut. Banyak yang berasumsi Eddie Bravo tidak ingin menjadi cornerman Tony lagi karena ia masih merasa bersalah dalam pertandingan Tony melawan Justin Gaethje kemarin. Sebagai spesialis ground game, Eddie tidak siap sama sekali memberikan masukan kepada Tony dalam pertandingannya melawan striker seperti Justin, yang mana membuat waktu istirahat Tony dalam pertandingan tersebut menjadi kacau. Kontras sekali dengan waktu istirahat Justin yang sangat berdampak pada pertandingan ini melalui masukan-masukan dari Trevor Whitman. Right when the bell rung after the 4th round, Rashad turns around and goes, "Eddie, get in there." And I'm like, I wasn't ready for it, man. I wasn't ready to walk in there. So I walked in there going, what the fuck am I? I'm not an MMA head coach. This is the 4th round. He's hurt. So I didn't realize how cut up he was until I walked up to him like, okay, I'm supposed to give him advice. This wide receiver coach, like I'm the wrong, it was a mistake for me to go in. Namun banyak juga yang berpendapat absennya Eddie ini karena ia masih mengurusi gymnya yang habis terbakar oleh karena protes massa di Amerika beberapa bulan yang lalu. Dalam postingan Tony usai dikalahkan Oliveira pun, seorang fans berkomentar, katanya bahwa Eddie Bravo kembali. Dan Tony membalas komentar tersebut dengan men-tag akun Eddie Bravo. Namun sampai saat ini Eddie Bravo belum memberikan jawaban mengapa ia tidak menemani Tony Ferguson maupun memberikan tanggapan atas pertandingan Tony melawan Charles Oliveira kemarin. Di sisi lain, Charles Oliveira pun tidak dapat ditemani oleh pelatih utamanya Diego Lima. Hal ini dikarenakan Diego Lima positif mengidap COVID-19 sehari sebelum tim mereka pergi meninggalkan San Paulo menuju Las Vegas. Di malam itu akhirnya mereka berduel apa adanya berbekal skill dan wawasan masing-masing. Di mana seperti yang kita tahu, Charles Oliveira mendominasi Tony habis-habisan. Highlight yang menarik dibahas di sini tentunya armbar yang dilakukan Charles Oliveira di 10 detik akhir menutup ronde pertama. Dalam Fight Motion UFC 256 yang diunggah oleh akun official UFC, kita bisa melihat betapa dalam dan bengkoknya siku Tony dibuat Oliveira. Namun Tony Ferguson tetap bertahan hingga bunyi bel tanda berakhirnya ronde pertama dibunyikan. Dan komentar yang ingin gue bahas adalah komentar dari kontender featherweight Belal Muhammad. Katanya, "Bung, saya tahu Tony tidak akan pernah tap out. Kamu harus membunuhnya." Dan gue sangat setuju dengan hal ini. Kecepatan, ketajaman, dan kekuatan Tony memang tidak seperti yang dulu lagi. Tapi determinasi Tony
tidak berubah sedikit pun. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi seorang Tony Ferguson pernah dikalahkan lewat submisi. Kejadian itu terjadi dalam pertandingannya di National Fight Alliance 11 tahun yang lalu, 16 Oktober 2009. Dalam pertandingan itu, Tony terkunci dalam triangle choke dari Jamie Toney. Dan Tony memilih untuk pingsan daripada tap out. Kekalahan melalui finish lainnya yang ia derita adalah ketika melawan Justin Gaethje. Secara ofisial, Tony dinyatakan kalah melalui TKO. Namun Tony menjadi satu-satunya orang yang kalah melalui TKO dalam kondisi berdiri dan sadarkan diri. ESPN MMA pun memposting kejadian ini melalui Twitternya. Katanya, bagaimana mungkin Tony Ferguson tidak tap out dari armbar Charles Oliveira? Dan Charles Oliveira mengomentari postingan ESPN itu. Katanya, dia adalah seorang pejuang. Kalian bisa pastikan itu. Gue sendiri jadi ngefans dengan sikap Oliveira usai pertandingan. Memang yang membatasi kita mengenal karakter Oliveira saat ini adalah kemampuan bahasa Inggris Oliveira yang kurang. Namun komentar Oliveira ini, sekaligus komentarnya usai post-fight interview, menunjukkan kepribadiannya yang ternyata rendah hati dan bermental juara. Obrigado. Pô, sensacional. Foi aquilo que a gente previu. A gente viu fazer uma grande luta, sair com a grande vitória. Ganhamos de um cara que é um ex-campeão. Feliz demais. Thank you. You know, it's what we predicted. He was a champion. He's a very tough guy, and we expected to go in there and have a great fight like that. It looked like you might have the fight finished in the first round with the armbar. How close was that armbar, and do you think you might have done any damage to him with it? Parecia que você ia acabar a luta ali no primeiro round com a chave de braço. Tava muito apertado e você acha que você pode ter dado uma lesão nele? Olha, ele é um cara duríssimo. Quando acabou o round, eu falei pro Macaco, acho que eu quebrei o braço dele. A gente veio com a estratégia montada. Eu sabia que a gente tinha que vencer, não importava como. A gente tem que dar os parabéns pro Tony. É um cara que, pô, saiu de várias finalizações, é um cara duríssimo. Eu queria vencer. Eu vim aqui e fiz isso. Não foi por finalização, por um nocaute, por uns pontos, mas foi uma grande luta. He's a really tough guy. I even told Macaco after that first round that I thought that I'd broken his arm, but you know, I wanted to win. We had a game plan set, and I wanted to go in there and win at any cost. Salah satu fans Charles Oliveira pun memposting gambar korban-korban keberingasan sang El Cucuy, di mana Charles Oliveira lah yang paling bersih di antara mereka semua. Dan lagi-lagi, dengan rendah hati Oliveira membalas. Katanya, "Ah, tidak juga. El Cucuy sangatlah kuat dan dia memberikanku beberapa luka. Saya menghormatinya. Yang ku tahu, Tony adalah seorang pejuang. Saya bangga atas performa saya. Dan terima kasih Tony atas kesempatannya." Fans Tony mengomentari cuitan Oliveira ini dan membahas kejadian saat Oliveira diberikan waktu istirahat oleh wasit. Katanya, ketika pertarungan diberhentikan, kamu duduk di kanvas dan menggelengkan kepala 2 kali dengan darah mengalir di wajahmu. Kamu tampak linglung. Kamu sangat beruntung pertandingan dihentikan. Jika saja tidak dihentikan, Tony pasti menghabisimu. Dan lagian, kenapa sih wasit menghentikan pertandingan? Dan Tony Ferguson turun tangan di kolom komentar Oliveira untuk menenangkan fansnya dan meluruskan kejadian tersebut. Katanya, itu adalah tendangan ilegal. Oliveira mengambil waktu istirahat sebagaimana mestinya. Lagi pula, tendanganku sama sekali tidak melukainya. Senang rasanya melihat kedua petarung saling respect di akhir pertandingan. Hasil dari UFC 256 tersebut mematahkan hati banyak fans Tony Ferguson yang berharap sang El Cucuy kembali. Termasuk bos UFC sendiri, Dana White, yang berharap bisa melihat Tony yang dulu lagi. You know, there were some debates going into that fight. I thought we were going to see the old Tony, you know. I thought that the last fight, he was affected by weight cutting, and we were going to see, you know, I mean, 10 out of 10 people tapped to that arm bar. The fact that he even made it through the arm bars is unbelievable, and just a testament to how tough and durable and crazy Tony Ferguson is. You mentioned that you thought you were going to see the old Tony Ferguson. You know, it's 2 losses in a row. It's not the most, but is it possible that the old Tony Ferguson is no longer and that Tony's now on a decline? Yeah, of course that's possible. But Tony needs to go home and spend the holidays with his family, take some time off, and think about what he wants to do next year. And you know, we'll see what's next for him.
Melalui Instagramnya, Tony pun akhirnya memposting kondisi dan perasaannya saat ini. Katanya, "Teman-temanku, saya tidak akan membuat alasan. Saya merasa datar. Bukannya bertahan, saya malah membiarkan serangan-serangan Oliveira masuk. Pemanasan tidak lagi sama sejak Covid ini, namun tetap bukan jadi alasan. Waktu berganti, begitupun manusia. Setelah pertandingan, saya diperiksa dokter dan kembali ke hotel. Dan di hotel, saya memutuskan untuk langsung latihan. Karena pertandingan ini masih segar di pikiran saya. Dan lengan saya membutuhkan sirkulasi darah. Saya benar-benar harus mencari tahu apa yang salah." Charles mencoba mengambil punggungku dan mencoba melakukan armbar. Saya tidak khawatir dengan mautnya. Anak ini sangat cerdik. Tapi begitupun dengan saya. Saya mencoba melakukan knockout dari posisi berdiri atau dart choke dari posisi ground. Kami melakukan banyak transisi jiu-jitsu. Seru rasanya bertanding melawan fighter dengan tipe handuk basah seperti dia. Tapi camkan baik-baik. Hal ini tidak akan terjadi lagi. Titik. Lenganku baik-baik saja. Armbar Charles benar-benar dalam. Namun memori mengenai putraku Arman Anthony dan kekuatan mentalku membuatku mampu menahan rasa sakit dan membantuku melewatinya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas talenta yang Tuhan berikan. Saya belajar banyak hal di tahun ini, dan apa tujuan saya di hidup ini. Pencarianku untuk kata epik yang disebut kejayaan belum berakhir. Ketahuilah itu teman-teman, dan untuk para hatersku, kami masih jauh dari kata pensiun. Salam untuk timku, kita masih lanjut kawan. Terima kasih untuk tidak meninggalkanku. Tidak sabar rasanya bisa bertanding dengan penonton kembali. Semua ini tidak sama tanpa kehadiran kalian. Sekarang kita fokus pada Charles Oliveira. Hipotesis mengenai Tony yang selama ini digadang-gadang menjadi jawaban dari gulat Khabib yang tidak ada duanya dimentahkan oleh Jiu-Jitsu Oliveira. Entah mungkin karena Tony sudah tidak seperti dulu, atau mungkin skill Oliveira lah yang memang terlampau hebat. Tapi apapun itu, kini fans berharap Khabib bertanding melawan Oliveira, dan mereka menganggap Oliveira adalah ujian terberat bagi Khabib. Men, ngeliat komentar fans MMA kayak gini, baik di YouTube, Instagram, dan Twitter, capek rasanya. Semua yang ditandingkan melawan Khabib selalu saja dianggap jadi lawan terberat. Sampai akhirnya, Khabib membuktikan bahwa ia memang berada di level yang jauh berbeda ketika oktagon dikunci. Dan gue yakin Oliveira pun demikian. Meskipun gue fans berat Tony, seperti yang gue katakan di video-video sebelumnya, kemampuan gulat Khabib itu mungkin hanya terlahir 100 tahun sekali. Kita harus mengakui di kelas lightweight ini, tidak ada yang mungkin bisa mengalahkan Khabib. Dan ternyata, Khabib pun sudah pernah memprediksi bahwa hal ini akan terjadi. Разговоры всегда будут, потому что тот же самый Дана Уайт и другие промоутеры, например, которые могут прийти после него, да, они всегда будут хотеть, чтобы я дрался, потому что вы же понимаете, это большие деньги, большие просмотры, ажиотаж людей, интерес. Там, где интерес, там есть деньги, так что я думаю, что эти разговоры всегда будут, они будут меня преследовать. Но раньше у меня как было, бой сделал, сразу на следующий день, когда у тебя следующий бой, да? Люди всегда хотят продолжения сериала там, или продолжения банкета, как говорится. У меня нету планов драться. Но я сейчас подерусь еще раз. Там появится еще один претендент, да, который там выиграл 7, 8 или 10 боев подряд, которого будет назвать борцом с высококлассной ударной техникой. Они же умеют создавать героев, они умеют создавать звезд. Так что я думаю, что это такая бесконечность. Dan tidak seperti fighter lainnya yang ingin membuktikan bahwa dirinya yang terbaik dengan menantang Khabib, Charles Oliveira nampaknya menghormati keputusan Khabib untuk pensiun. Ia lebih memilih untuk bertanding melawan pemenang antara Conor dan Dustin besok. Last thing for me, I know you said you want the winner of Poirier and Conor. It looks like Gaethje and Chandler might fight as well. Khabib might even come back. If Khabib comes back, can you make the case that you deserve him over any of those other 4 guys? Khabib swore on his father's grave that he wasn't going to come back. So when a man does that, I don't think he's going to come back. And, Gaethje can go fight whoever, but I want the winner of Conor and Poirier. Terakhir, sebelum menutup pertandingan ini,
gue ingin mengutip cuitan Brett Okamoto yang menurut gue menarik untuk direnungkan. Katanya, Khabib Nurmagomedov memutuskan pensiunnya di bulan Oktober. Dan setelah itu, kita langsung memikirkan nama-nama seperti Conor McGregor, Justin Gaethje, Dustin Poirier, dan Michael Chandler sebagai juara UFC lightweight yang paling mungkin. Tanpa kita sadari, Charles Oliveira mungkin bisa mengalahkan semua nama-nama ini. Orang ini benar-benar ancaman nyata. Untuk kedepannya, langkah Oliveira sudah jelas bahwa ia ingin bertanding melawan pemenang antara Conor McGregor dan Dustin Poirier. Sedangkan untuk Tony Ferguson, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.